Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 13 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini, kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan dan membaca nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, agar hidup kami diubahkan, berjaga dan bersedia menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sayow. Silakan Ibu Nia. Terima kasih. Renungan kita pada pagi ini yang berjudul Tindakan Puncak Penipuan. Ayat inti terdapat di dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adikodrati akan segera dinyatakan di langit sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan-pekerjaan mujizat. Roh-roh iblis akan pergi kepada raja-raja dunia ini dan ke seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam perjuangannya yang terakhir melawan pemerintahan sorga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyat sama-sama akan tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus sendiri dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dan perbaktian yang seharusnya kepada penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat, penyembuhan ajaib, dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari sorga yang bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, iblis sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang di berbagai bagian dunia. Iblis akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam buku Wahyu 1 ayat 13 sampai 15. Kemuliaan yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh suatu apapun yang pernah dilihat oleh mata yang fana ini. Pekik sorak menggelegar di udara, Kristus telah datang, Kristus telah datang. Orang-orang sujud menyembah di hadapannya, sementara ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya pada waktu ia masih berada di dunia ini. Suaranya lembut dan merendah, namun merdu kedengarannya. Dalam nada lembut penuh kasihan ia menyampaikan beberapa kebenaran sorgawi yang penuh kemurahan, sebagaimana yang diucapkan oleh Juru Selamat. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit orang dan kemudian dalam tabiat Kristus yang dipakaikannya, ia mengatakan bahwa ia telah mengubah Sabat kepada hari Minggu dan memerintahkan semua untuk menyucikan hari yang telah diberkatinya itu. Ia menyatakan bahwa mereka yang bersikeras menyucikan hari ke-7 menghujat namanya oleh menolak mendengarkan malaikat-malaikatnya yang dikirimkan kepada mereka dengan terang dan kebenaran. Seperti orang-orang Samaria yang telah tertipu oleh Simon Magus, orang banyak itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar menaruh perhatian kepada sihir lalu berkata, orang ini adalah kuasa dari Allah. Kisah 8 ayat 10, Alfa dan Omega jilid 8 halaman 657 dan 658. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tindakan puncak penipuan setan adalah dengan mengambil rupa Kristus, lalu muncul di mana-mana sepertinya Yesus telah datang. Banyak yang tertipu dan bersorak gembira
karena mereka kira Kristus telah datang. Sebab memang tujuan setan adalah untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga, sebagaimana ayat tema kita menyatakan hari ini. Itu sebabnya kita harus pelajari firman Tuhan dan roh nubuat agar kita tidak tertipu. Pertama, kita lihat penjelasan dalam Kemenangan Akhir halaman 647 paragraf 1 berkata, "Pada waktu ia meninggalkan bait suci, kegelapan menutupi penduduk bumi. Pada masa yang mengerikan ini orang-orang benar harus hidup di pemandangan Allah tanpa pengantara." Ini adalah peristiwa Yesus keluar dari bilik yang maha suci dan bahkan keluar dari Ka'bah surgawi. Inilah yang disebut dengan penutupan pintu kasihan. Yesus telah menyelesaikan tugasnya sebagai imam besar kita. Karenanya, pada waktu itu, umat Allah yang setia akan hidup tanpa pengantara. Nah, apa yang terjadi saat Yesus keluar dari Ka'bah? Kegelapan menutupi penduduk bumi. Jadi, kalau ada yang muncul seperti Kristus dengan kemuliaannya, tetapi kegelapan yang menutupi penduduk bumi ini belum terjadi, maka Kristus yang muncul itu adalah tipuan setan. Sebab sebelum Kristus datang, maka pintu kasihan harus tertutup terlebih dahulu. Yesus keluar, lepaskan jubah imam dan ganti dengan jubah raja. Karenanya, siapa saja yang mengaku sebagai Kristus atau muncul seperti Kristus sebelum pintu kasihan ditutup, itu dijamin tipuan setan. Kedua, Kemenangan Akhir halaman 658 paragraf 2 berkata, "Lebih jauh, setan tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus." Jadi, meskipun setan bisa meniru dan mengambil rupa seperti Yesus, tapi setan tidak bisa tiru cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Karenanya, kalau ada yang bilang Yesus sudah datang di sana, di sini, tapi tidak seperti yang Alkitab gambarkan, maka itu adalah tipuan setan. Apakah yang Alkitab gambarkan tentang kedatangan Yesus yang setan tidak bisa tiru? Matius 24 ayat 26 dan 27 berkata, "Jadi, apabila orang berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di padang gurun,' janganlah kamu pergi ke situ, atau 'Lihat, ia ada di dalam bilik,' janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia." Jadi, waktu Yesus datang, semua harus bisa melihat. Itu sebabnya Yohanes menuliskan dalam Wahyu 1 ayat 7 yang berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia." Ya, amin. Saat Yesus datang, semua mata memandang dari timur ke barat. Semua bisa melihat. Setan tidak bisa tiru ini. Setan hanya bisa muncul di satu tempat saja, lalu dia pindah lagi. Jadi setan hanya bisa mencelak-mencelok. Tidak semua bisa melihat. Dan jika semua tidak bisa melihat, maka artinya itu tipuan. Jadi ingat, setan tidak bisa tiru kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, mari kita buka Wahyu 16 ayat 16 sampai 21. "Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, 'Sudah terlaksana.' Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap,
dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Kapan peristiwa ini terjadi? Sebelum tulah ke-7, dan akan ada gempa yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Setelah tulah ke-6 dan sebelum tulah ke-7 terjadilah gempa yang sangat dahsyat ini. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan gempa yang sangat dahsyat itu? Ayat 17 katakan, "Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu," katanya, "sudah terlaksana." Suara siapakah itu? Suara Allah Bapa. Lihat ada kata tahta dari dalam bait suci. Sebagaimana pelajaran tentang Yesus Imam Besar, di dalam bilik yang maha suci, Allah Bapa duduk di atas tutup pendamaian atau yang disebut tahta rahmat, mercy seat. Dari situlah Allah Bapa berkata, "Sudah terlaksana." Allah Bapa adalah kuasa tertinggi di alam semesta dan sedang melihat apa yang sedang terjadi di bumi dan semakin meningkat keparahannya. Dan pada saat itulah Allah berkata, "Sudah terlaksana." Dalam Alkitab King James Version disebutkan, "It is done," artinya sudah selesai. Dan saat Allah Bapa berkata, "Sudah selesai," percayalah, hal itu sudah selesai. Jadi, suara Allah Bapa yang menyebabkan gempa dahsyat itu. Suara Allah Bapa terdengar dari tahta rahmat, menembus alam semesta menuju bumi, dan bumi bergetar oleh gempa sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam mempelajari nubuatan, kedatangan Yesus sering kita hanya berfokus kepada Yesus. Itu tidak salah. Hanya jangan lupa, ada Allah Bapa dan Dia punya peranan penting dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kita dapati suara Allah Bapa menyebabkan gempa bumi yang sangat dahsyat, dan kita sudah lihat pola sebelumnya bahwa ada peristiwa lain yang terjadi setelah gempa bumi, yaitu kebangkitan. Siapa yang bangkit pada peristiwa ini? Mereka yang disebutkan dalam Daniel 12 ayat 2. Silahkan baca dalam Alkitab. Kapan terjadinya gempa dahsyat ini? Pada awal tulah ke-7. Dan bukan hanya gempa yang sangat dahsyat yang terjadi, tetapi juga ada hujan es, dan esnya besar-besar. Hal ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Mari kita lihat Yoel 2 ayat 10-11 yang berkata, "Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya?" Saat Allah Bapa berbicara, sesuatu yang dahsyat terjadi, dan siapakah yang dapat menahannya? Yoel 3 ayat 14-16 melanjutkan, Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya dan benteng bagi orang Israel. Ini adalah peristiwa kelepasan. Perhatikan, meski ada peristiwa dahsyat dan kesesakan besar terjadi, Tuhan yaitu Allah Bapa adalah tempat perlindungan dan benteng kita. Allah Bapa adalah kelepasan kita. Siapakah yang melepaskan kita dari kesesakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ini? Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa melakukannya? Dengan berkata, "Sudah terlaksana, sudah selesai, it is done." Umat-umat Tuhan pada akhir zaman akan disiksa, ditindas, dihukum mati, melewati penderitaan dan kesusahan. Kondisi mereka makin memburuk. Allah Bapa melihat dengan seksama. Malaikat ingin bantu, tapi tidak boleh, karena kita harus minum cawan itu. Dan saat Allah Bapa bilang cukup, mereka sudah siap, maka semuanya selesai.
Allah Bapa punya peranan penting dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ini pelajaran penting yang perlu kita ketahui sebagaimana kita belajar tentang kealahan. Jadi baik Bapa dan anaknya berperan penting dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. Kembali, suara Allah Bapa menyebabkan gempa dahsyat, kubur terbuka, dan sebagaimana Daniel 12 ayat 2, ada kebangkitan istimewa. Ada dua kelompok yang bangkit. Ada yang bangkit untuk hidup yang kekal, dan ada yang bangkit untuk binasa yang kekal. Dan ini semua terjadi sebelum tulah ketujuh. Yesus sendiri beritakan hal ini dalam Matius 24 ayat 29 yang berkata, "Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang." Apa yang menggetarkan alam semesta? Suara Allah Bapa. Dan bila kita baca ayat 30, Matius melanjutkan dan berkata, "Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya." Jadi, saat Allah Bapa bersuara, alam semesta goncang, dan tidak lama sesudah itu, Yesus datang. Saudaraku dalam Tuhan, saya rindu untuk mengalami peristiwa ini, di mana kita mendengar suara Allah, dan alam semesta goncang. Karena saat Allah berbicara, sudah terlaksana, sudah selesai, it is done, maka semuanya berakhir. Derita, kesusahan, kesesakan, dan dosa sudah berakhir. Yesus datang sesudah semua berakhir untuk menjemput mereka yang setia pulang ke surga. Dan mereka yang setia ini sudah diselamatkan, dilepaskan dari kesesakan dahsyat oleh suara Allah Bapa. Berikut kutipan Roh Nubuat tentang suara Allah Bapa. Christians Experience and Teaching halaman 111 paragraf 1, Nya White berkata, "Kuasa sorga akan tergoncang oleh suara Allah. Kemudian matahari, bulan, dan bintang-bintang akan pindah dari tempat mereka. Mereka tidak akan berlalu, tetapi terguncang oleh suara Allah." Jadi suara Allah Bapa sangat berperan penting, tapi sangat jarang kita dengar hal ini dibicarakan atau dibahas saat mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Padahal Allah Bapa lah yang melepaskan dan menyelamatkan umatnya dengan suaranya. Bapa sangat jarang berbicara langsung dalam Alkitab. 2 kali dia bicara tentang anaknya yang kekasih. Dan pada saat dia bicara sudah terlaksana, sudah selesai, maka orang-orang yang memiliki hidup anaknya diselamatkan, mendapat kelepasan. Artinya, perwujudan anaknya terlihat nyata dalam hidup umat-umatnya, dan Bapa menyatakan persetujuannya dengan berkata, sudah terlaksana. Bukankah ini kabar sukacita? Kita lanjutkan dalam Spirit of Prophecy volume 4 halaman 453. Nya White berkata, "Segala sesuatu di alam tampaknya keluar dari jalannya. Sungai berhenti mengalir, gelap, awan tebal datang dan berbenturan satu sama lain. Di tengah-tengah amarah langit ada satu ruang yang terang dari kemuliaan yang tak terlukiskan, dari mana datang suara Allah seperti desau air bah mengatakan, sudah terlaksana. Suara yang menggoncang langit dan bumi." Ini adalah peristiwa kepicikan Yakub dan terjadi sesudah pintu kasihan ditutup. Nah, apakah Bapa hanya berkata sudah terlaksana? Apakah ada perkataan lain yang Bapa sampaikan? Mari kita lihat apa yang Bapa nyatakan. Sesuatu yang umat Advent rindu ketahui dan banyak yang coba ketahui. Tetapi sebelum itu, kita lihat satu lagi kutipan dari Roh Nubuat tentang suara Allah. Tulisan-tulisan permulaan halaman 74 paragraf 1. Suatu perintah keluar untuk membunuh orang-orang saleh yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam meminta kelepasan. Inilah yang disebut masa kesukaran Yakub. Maka semua orang saleh berseru dengan roh yang sangat menderita dan dilepaskan oleh suara Allah, yaitu suara Allah Bapa. Inilah yang Daniel 12 ayat 1 nyatakan tentang kelepasan umat Allah.
Suara Allah Bapa adalah kelepasan bagi umat-Nya. Lalu, sesudah Allah Bapa berkata, "Sudah terlaksana," ada yang Allah Bapa sampaikan. Kita baca dalam The Daystar, Maret 14, tahun 1846, paragraf 2, Nyonya White menuliskan, "Kemudian kami berseru kepada Allah siang dan malam untuk kelepasan. Kemudian kami mendengar suara Allah yang mengguncang langit dan bumi dan memberitahukan kepada 144.000 hari dan waktu kedatangan Yesus. Kemudian orang-orang kudus bebas, bersatu dan penuh dengan kemuliaan Allah karena Ia telah mengubah penawanan mereka. Dan saya melihat sebuah awan yang menyala datang ke tempat Yesus berdiri, dan Dia meletakkan pakaian imamnya dan mengenakan jubah raja, mengambil tempatnya di atas awan yang membawanya ke timur, tempat pertama kali Ia menampakkan diri kepada orang-orang kudus di bumi, sebuah awan hitam kecil yang adalah tanda Anak Manusia. Sementara awan lewat dari bilik Mahasuci ke timur yang memakan waktu beberapa hari, sinagog setan menyembah di kaki orang-orang kudus." Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, proses perpindahan anak Allah dari bilik Mahasuci dan naik ke awan membutuhkan waktu beberapa hari. Berpindah dari bilik Mahasuci ke sebelah timur membutuhkan beberapa hari. Jadi, sejak Allah Bapa menyatakan sudah terlaksana, lalu Yesus lepaskan jubah imamnya dan memakai jubah raja, keluar dari bilik dan naik awan menuju ke timur membutuhkan waktu sejumlah hari yang tidak kita ketahui. Dalam sejumlah hari yang tidak diketahui ini, ada yang alami kebangkitan istimewa, yaitu Kayafas dan kawan-kawannya, serta orang-orang yang benar. Mereka inilah yang dituliskan dalam Daniel 12 ayat 2. Tetapi Kayafas dan kawan-kawan kemudian akan binasa. Mereka bangkit hanya untuk melihat Yesus datang, sebagai kegenapan perkataan Yesus dalam Matius 26 ayat 64. Dan dalam masa itu, sinagog setan, yaitu semua orang jahat, akan sujud menyembah di kaki orang-orang kudus. Penyembahan mereka adalah wujud pengakuan mereka bahwa inilah umat-umat Allah yang alami penderitaan, yang lari, sembunyi, disiksa, dikejar, dihukum mati, dan lainnya. Tetapi selamat. Orang-orang jahat mengenali mereka, lalu mengakuinya dengan cara menyembah di kaki orang-orang kudus. Suatu bayangan yang menakjubkan. Mari saudaraku dalam Tuhan untuk kita bersiap-siap. Jadi, jika semua ini belum terjadi, lalu ada yang muncul seperti Yesus dan berkata Kristus sudah datang, maka pastilah itu adalah tipuan setan. Suara Allah Bapa harus terdengar terlebih dahulu sebelum Yesus datang. Jika ada yang mengaku Yesus atau muncul seperti Yesus dan berkata Yesus sudah datang, tapi suara Allah Bapa belum terdengar, maka itu palsu, itu dari setan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita agar kita banyak belajar dan menyelidiki, sebab Roh Nubuat menasihatkan dalam Kemenangan Akhir halaman 659 paragraf 1. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin serta yang telah menerima kasih kebenaran yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali penipu itu dalam penyamarannya. Penting sekali untuk kita rajin belajar firman Tuhan dan juga Roh Nubuat agar kita jangan tertipu. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan pagi hari ini. Ada 3 ciri yang perlu kami ingat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini penting kami tahu agar kami jangan tertipu oleh tipuan setan. Dan kami bersyukur atas kebenaran ini dan biarlah kami kabarkan agar semakin banyak umat yang berjaga dan bersedia. Beserta kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.